Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan tool add-in Proisac BIM. Oke, jadi di sini sudah ada 3D view. Ini adalah 3D view yang default. Ini saya coba duplicate dulu. Klik kanan, duplicate view, duplicate. Kita ganti namanya. Klik kanan rename, BIM 4D Proisac. Oke, ini ya, ini yang aktif sekarang. Yang ini kita close. Kemudian item-item yang lain saya coba hidden dulu. Yang ini, yang tidak penting ya. Saya akan fokus ke rangka bajanya saja dulu. Yang aspalnya saya select dulu. Ini saya hide. Oke, ini juga saya hide juga ya. Hide. Oke, kita munculkan yang di bagian rangka baja aja ya sebagai contoh. Oke, oke. Nah, misal kita akan buat ini penjadwalan BIM 4D-nya. Kita mau lihat sequence schedule-nya seperti apa. Nah, kita masuk ke menu add-ins. Kita bisa pilih dulu yang ini, show jump, yang ini ya. Klik. Nah, ini sudah muncul nih, yang ini. Kita simpan dulu, Ctrl S. Kita mulai nanti pekerjaannya dari profile-nya dulu ya. Oke, kita buat dulu item-item pekerjaannya di sebelah kiri. Kita bisa pilih simbol yang ini, simbol plus, add task, yang ini. Klik. Oke, nah, muncul nih seperti ini keterangan untuk membuat tes baru atau item baru. Nah, ini saya beri nomor urut ya. Satu, ini huruf besar, pekerjaan pondasi. Oke. Jadi pekerjaan pondasi ini ada beberapa item, ada pekerjaan bor filenya, terus pekerjaan abutmen A1, pekerjaan pilar 1, pilar 2, dan abutmen 2. Kemudian task type-nya ini apakah tipenya ini construction, ini temporal atau demolition. Ya. Karena ini bangun baru, kita pilih yang construction ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini start date atau hari tanggal berapa pekerjaan ini dimulai. Nah, misal pekerjaan pondasi ini kita selesaikan selama ini contoh saja ya. Mulai dari 14 April kita coba ganti dulu untuk end date-nya. Misal selama 1 bulan sampai 14 Mei. Ini ya, 14 Mei. Jadi 30 hari ya durasinya. Ini untuk yang plan perencanaan. Untuk yang realnya bisa juga kita isi, tapi saya kosongkan dulu untuk yang realnya. Saya akan fokus ke perencanaannya dulu. Nah, di sini sebenarnya sudah ada juga keterangan-keterangan untuk memasukkan harga. Misal harga tukang, material, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita masukkan juga di sini. Sebagai contoh di sini saya akan lewati dulu yang ini. Ini mesti kita cek dulu di analisa harga satuannya yang ini. Biasanya di AHS itu sudah terpisah tuh untuk eh, tukang itu berapa, materialnya berapa, peralatannya berapa. Itu bisa langsung kita input di sini. Kita oke saja dulu. Oke, nah ini sudah masuk pekerjaan pondasi 30 hari. Tapi ingat, ini adalah judul besarnya. Nah, judul kecilnya ada di bawahnya. Ini, kita pilih lagi. Oke, item A. Misal pekerjaan.
Borpile. Borpile A1. Ya. Dia ini dari 1 minggu aja, misal tanggal 14 April, ya, sampai tanggal 21 April. Ya. Aku pilih oke. Nah, posisinya ini masih sama. Ya. Kemudian saya buat lagi yang ini kita buat yang item A ini sebagai bagian dari item nomor satu. Jadi kita select yang item nomor 2, yang A ini. Lalu kita pilih yang ini. Ini, indentasi. Ini, klik. Nah, seperti ini. Jadi item A ini merupakan bagian dari nomor satu. Yang ini. Kemudian kita buat lagi pekerjaan profile A2. Oke, kita tambahkan lagi. Ini berarti B ya. Berarti ini dimulai. Kalau tadi mungkin bisa kita bedakan waktunya. Tadi itu 14 sampai 21. Ini 21 sampai 28. Lalu kita pilih oke. Ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk P1 dan P2. Oke. Kata lagi. Ini C ya. Pekerjaan profile P1. Berarti ini kita mulai yang pertama 14.21, 21.28, berarti ini 28 sampai tanggal 5. Iya. Oke. Bisa terlihat ya bar chartnya seperti ini. Oke. Warna hitam ini keseluruhan untuk item pekerjaan pondasi. Kemudian kita buat lagi untuk yang ini ya, yang P2. Bisa klik kanan, new task, atau langsung dari sini bisa juga. Berarti ini item C, pekerjaan bor file P2. Ini kita ambil dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Jadi saya ambil satu-satu minggu ya. Ini contoh aja. Oke, seperti ini. Berarti total pekerjaan pondasi untuk bor file ini 28 hari ya. Karena bor file A1 7 hari, A2 7 hari. Ya, ini juga masing-masing 7 hari saya setting. Seperti ini. Dan start dan plan end. Ini tanggal-tanggalnya. Ya, kayak yang ini keseluruhan ya. Berwarna hitam nih. Oke. Kemudian kita buat lagi pekerjaan struktur. Oke. Kita buat lagi item, new task. Berarti ini item nomor 2, huruf besar. Pekerjaan struktur. Ini akan saya ambil misal mulai dari tanggal ini ya tadi, 12 ya tadi. Coba kita oke kan. Oh, kita ganti juga ini. Tanggal 12 sampai ini dulu 1 minggu. Oke. Nah, ini karena merupakan item sendiri, jadi kita pilih yang ini namanya nih. Unindent. Nih, klik. Jadi dia punya judul sendiri ya yang ini. Oke, bukan bagian dari ini ya. Oke, bisa terlihat dia hanya 28. Oke. Kita coba buatkan item baru lagi di sini, misal pekerjaan abutmen A1. Oke, new task. Ini A juga. Pekerjaan struktur A1. Ini tadi 1 minggu juga aja kita ambil. Tanggal 12 sampai tanggal
19. Coba kita oke dulu. Oke, yang pekerjaan abutmen ini kita indent dulu. Oke, seperti ini. Oke, terus misal pekerjaan abutmen ini kan kita buat untuk A1 mungkin kita bisa buat bersamaan waktunya dengan abutmen A2 ya, misal seperti itu. Oke, kita buat lagi new task. B. Kerjaan struktur abutmen A2. Nah, kita samakan ya durasinya. Ini sama-sama tanggal 5 ya, kita mulai. Tanggal 5 sampai tanggal 12. Oke. Oh, maaf, tanggal 12 sampai tanggal 19 ya. Nah, kalau kita sudah terlanjur seperti ini, kita select aja, klik kanan, lalu pilih edit, edit task. Kita ganti mini start tanggal 12 sampai tanggal 19. Oke. Nah, bisa terlihat di sini, ini durasinya sama. Kita perkecil dulu, maaf, ini. Ini durasinya sama ya, yang abutmen A1 dan A2. Kita tambahkan lagi, pilar P1, new task. Berarti ini item C. Pekerjaan struktur pilar P1. Ambil satu-satu minggu ya. Ini berarti mulai tanggal ini ya dia 19 Mei sampai tanggal 26 Mei. Ini satu minggu juga ya. Oke. Oke, ternyata dari sini posisinya kita bisa move menggunakan ini aja. Oke. Jangan lupa ini kita indent. Oke, seperti itu ya. Oke, nah pilar P1 dan pilar P2 misalnya dikerjakan bersamaan. Oke, ini kalau kita mau perbesar, ini bisa kita tarik aja. Oke, jangan lupa kita simpan dulu ya. Oke, kita tambahkan lagi notas. Jadi ini item D, pekerjaan struktur pilar P2. Jadi ini kita mulai dengan waktu yang sama. Kita mulai tanggal 19 sampai tanggal 26. Ini ya, 2 hari ya durasinya. Oke, dia. Oh, masih di bawah, kita turunkan ya. Oke, lalu kita indent. Oke, seperti itu. Dia posisinya ada di sini. Jadi yang warna hitam ini adalah item pekerjaan secara keseluruhan. Lalu yang di bawahnya, yang ini item-item kecil yang ini. Jadi total pekerjaan struktur ini berarti 14 hari. Meskipun masing-masing di sini 7 hari. Karena ini dikerjakan secara bersamaan, jadi totalnya hanya 14 hari saja. Beda dengan yang ini, jam pondasi. Ini 28 hari karena setiap item ini tidak dikerjakan secara bersamaan. Ini contoh aja ya yang ini. Nah, kemudian cara menghubungkan setiap item ini dengan 3D model yang ada di Revit-nya. Nah, caranya seperti ini. Ini kalau kita lihat karena abutmen A1 kita ini dibuat satu family dengan bore file-nya. Ini kalau kita select satu, ini terselect semua. Abutmen dengan ininya ya, bore file-nya. Jadinya ini kita select, lalu kita pilih yang ini, create file. Oke. Nah, sekarang ini sudah bisa kita select-select nih. Oke. Nah, oke. Kita blok dulu yang ini, yang A1 ya. Sekarang pekerjaan bore file A1. Kemudian kita ke sini, select ya yang item berapa ini? Ini, pekerjaan item A. Klik kanan. Kemudian kita pilih
assign selection yang ini. Klik. Nah, langsung muncul di sini 15 elemen assign to A pekerjaan berfile A1. Close. Oke. Nah, kita select dua juga yang A2. Kita ke sini dulu. Kita select. Kemudian kita pilih create part. Oke. Select juga yang ini. Pilih yang ini. Ya. Klik kanan. Assign selection. Oke. 15 elemen assign to be pekerjaan berfile A2. Oke. Yang P1 yang ini select juga. Kita create part. Ini kita blok. Klik kanan. Assign selection. Close. Oke, yang ini juga. Kita create part. Kemudian kita select. Masih belum ya? Ini. Pilih yang berfile P2. Klik kanan. Assign selection. Oke. Nah, untuk melihat untuk A1 itu apakah itemnya sudah benar yang ini, kita select aja yang ini, lalu klik kanan, pilih show selection. Nah, ini itemnya yang A1. Coba yang P1, klik kanan, show selection. Nah, ini yang dimaksud. Berarti itu ya. Kemudian pekerjaan struktur abutmen A1. Nah, berarti yang ini. Oke, kita select semua berarti ya. Ini termasuk, kita select aja semua. Termasuk ini. Ini tadi karena kita create part, makanya ini diatur per part seperti ini. Jadi seleksinya kayak gitu ya. Kalau kita setting per part. Oke, jangan lupa yang bagian ini juga. Ini hati-hati ya yang diseleksi jangan sampai menyeleksi item yang lain. Oke ya, sepertinya ini sudah seperti ini. Oke, kita masukkan ke sini. Klik kanan, assign selection. Oke. Kemudian yang A2. Ini ya yang A2. Oke. Sambil tekan kontrol, jangan lupa. Yang ini kita select, ini, ini. Oke, yang ini. Oke, ini abutment A2. Assign selection. Oke. Kemudian yang P2. Apa? P1. Oke, yang P1 yang ini. Oke. Oke, sudah terselect semua ya. Kemudian pilih yang P1, klik kanan, assign selection. Close. Oke. Kita pilih juga yang P2. Oke. Yang kita select yang ininya aja ya, yang betonnya. Oke.
Oke, kita tambahkan di sini pilar P2, Essence Selection. Oke, kita coba pastikan lagi apakah ini sudah benar. Kita select pilar P1, Show Selection. Oke, pilar P2, Show Selection. Abutment A1, Show Selection. Abutment A2, Show Selection. Oke, benar ya. Oke, kemudian kita buat item yang lain, pekerjaan rangka baja. Oke, ini judul besar ya yang ini. Klik kanan, New Task. Nomor 3, pekerjaan struktur rangka baja. Sorry ya. Oke, ini kita mulai dari tanggal ini tadi 19 ya, 19 26 ya berarti. Oke saja dulu. Oke, dia ada di bawah posisinya. Oke, oke, ini ya. Oke. Nah, ini kita bisa seleksi. Ini kan kalau rangka baja itu kan dibuat ini seperti cantilever itu metodenya. Oke, kita hide dulu yang betonnya yang ini. Hide dulu ya. Oke, saya akan ambil salah satu segmen saja dulu ya. Yang mudah. Oke, nah, kita ambil dulu yang ini. Jadi dia dikerjakan bertahap satu-satu. Yang ini dulu, misal, oke, kemudian lanjut lagi ke sini, lanjut lagi ke situ, nanti ketemunya di tengah. Misalnya seperti itu ya. Oke, kita ambil dulu item ini. Oke, mungkin kita bisa fokus ke rangka bajanya dulu, supaya lebih mudah. Ya, ini agak berat. Saya turunkan dulu ini. Kualitasnya, course dulu. Oke. Misal itemnya itu yang ini, oke. Cek dulu ya, item-itemnya ini. Jadi yang sesuai ini pada saat kita menyeleksi itemnya ya, yang ini. Seperti ini juga. Oh tunggu, cara seleksinya tidak kayak gitu ya dia. Kan rangka baja, kita buat dulu itemnya di sini. New task, ini mulai tanggal 26 ya, oke. Task, mulai tanggal 26 sampai tanggal 27. Saya hitungnya per hari ya yang ini. 26 Mei sampai 27 Mei. Oke, nama itemnya A, pekerjaan segmen satu. Oke, nih. Oke, ini kita pilih inden. Oke, ini satu hari aja. Oke, yang masuk ke dalamnya misal yang ini. Nah, kita select dulu yang ini. Oke, klik kanan, Essence Selection. Ini hari pertama.
Yang ini juga. Nah, perhatikan ketika kita menyeleksinya, yang di properti itu bukan part ya. Jadi kita harus dapatkan eh, elemennya. Kita bisa tekan tab satu kali. Nah, kita harus dapatkan elemennya seperti ini yang kedetek. Lalu kita masukkan lagi di pekerjaan segmen satu, Send Selection. Oke. Oke, kemudian kita cari lagi yang satunya, yang ini. Masih part. Oke, tekan tab satu kali. Oke. Kemudian di segmen satu, Send Selection lagi. Oke, kemudian sambungan bajanya. Oke, saya buatkan di sini, copy aja. Ya, kita copy. Apa, kita select. Oh, itu satu-satu sepertinya ya. Ini. Oke, kita sudah dapat connection bawah. Tambahkan lagi di sini, sign. Oke, coba kita cek dulu. Kita pastikan kembali. Ini, klik kanan, show selection. Oke, yang segmen satu ya. Hmm. Connection bawah, segmen satu, klik kanan, assign selection. Coba jangan sampai ini ini ya. Klik kanan, show. Oh ya ini ya sudah multiple. Ini cuma ada dua. Sepertinya yang lain belum terassign ya. Oke, saya assign dulu kembali. Yang ini kan klik kanan. Oke, yang ini juga. Oke, coba kita cek dulu. Oke, sudah terselect itu itemnya. Oke, sekarang yang ini. Oke, klik kanan. Hmm. Nah, kita tambahkan dengan yang ini. Oke, bisa terlihat itemnya.
yang ini sepertinya ini yang atas belum ya, yang ini. Oke, jadi yang connectionnya ya, bukan per itemnya. Oke, klik kanan, sign. Oke, yang ini juga. Ya, coba kita cek untuk segmen satu. So, oke, yang bagian ini ya, yang segmen satu ini. Nanti baru berikutnya dilanjutkan lagi untuk yang segmen 2. Oke, misal tadi segmen satu kita buat lagi lepas. Ini B segmen 2. Berarti mulai tanggal 27. Ini satu hari aja ya. 27 sampai 28. Eh, kita ganti dulu namanya pekerjaan titik segmen 2 ya. Kita rapikan pekerjaan segmen 2. Oke, dan segmen 2 berarti mulai dari yang ini. Oke, tambahkan di sini. Oke, terus kita tambahkan yang ini. Jadi seperti itu ya cara buatnya ini cukup lama karena kita buat per segmen ya yang ini. Kita buat sampai 2 segmen saja ya sebagai contoh. Karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Oke, kemudian yang ini sudah tadi, yang ini ya. Oke, oke, yang ini.
Oke, kemudian sambungannya. Oke, oke, sambil tekan tab ya untuk bisa dapatkan sambungannya. Hmm. Oke, kita cek yang segmen 2 show selection. Yang ini ya, untuk yang segmen 2. Lalu yang segmen 1 show selection. Yang itu. Oke. Oke, ini sudah ya. Jadi kalau kita cek di sini saya sudah coba buat misal segmen 1 yang itu ya, show selection seperti ini. Kemudian segmen 2, segmen 3 ya, segmen 4, segmen 5 begitu ya kita buat. Segmen 6 dan seterusnya ya untuk yang sebelah sini. Cuman saya tidak buat untuk yang bintang kedua dan bintang yang ketiga. Kita buat sederhana saja seperti ini. Kemudian kita bisa running, kita lihat hasilnya. Oke, ini kita perkecil dulu. Oke, close dulu. Seperti ini, kemudian kita pilih yang ini. Kita bisa pilih play automatic simulation atau manual. Kita pilih yang otomatis aja. Oke, di sini muncul keterangannya start date-nya mulai 14 April sampai 1 Juni ya. Oke. Untuk pembangunan baru ini warnanya ya, construction. Temporary atau demolition ini empty nggak ada ya. Nih. Kemudian hide all element in view. Oke, kita ini centang. Lalu durasinya ini saya buat 90 detik ya yang ini. Oke. Kemudian bisa kita pilih oke untuk melihat proses penjadwalannya. Kita pilih oke ya. Oke, kita tunggu. Oke, bisa kita lihat di tanggal-tanggal awal ini adalah pekerjaan borpile A1 ya, yang ini. Ini sepertinya terselect di rangka baja ya, tidak apa-apa. Oke, ini A1 sudah mulai. Oke, kemudian masuk pekerjaan borpile A2 di tanggal 23. Ini sudah mulai dilaksanakan. Selesai di tanggal 27 dan 28 ya. Kemudian di tanggal 29 di sini sedang berprogres pekerjaan borpile P1. Yang ini, bagian sini ya. Nah, kemudian sekarang mulai berprogres pekerjaan borpile P2. Yang ini ya. Dan borpile P2 ini tanggal 10 sudah berprogres banyak ya. Ini. Oke, kemudian dilanjutkan pekerjaan struktur abutmen A1 dan A2 ini dikerjakan bersamaan. Yang ini. Oke, dikerjakan bersamaan. Kemudian pilar P1 dan pilar P2 ini sama dikerjakan secara bersamaan juga. Kemudian kita langsung ke proses erection rangka bajanya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini satu.
Kemudian segmen 2. Oke, segmen 3 sepertinya saya kelupaan menyeleksi bagian sini. Segmen 3. Kemudian tanggal 29 itu segmen 4 seharusnya sudah mulai. Oke, lalu dilanjut ke segmen 5 dan segmen 6. Nah, ini komputer saya agak berat ya, makanya terlihat seperti di pause-pause. Oke, nah nanti di tanggal berapa nih? 2 Juni. Ini 1 Juni atau 2 Juni ini pekerjaannya sudah selesai semua ya. Kita tunggu ini sedang diproses. Oke, sudah selesai ya kayak tadi. Adapun kalau mau diekspor itu bisa juga. Tinggal kita pilih aja ini. Lalu kita ekspor video. Lalu kita pilih ini ya, kita browse, kita cari lokasinya misal di data D, 4D beam simulation. Oke, kita save. Oke, kemudian kita pilih oke lagi. Kita lihat ya. Oke, kita tunggu. Ini sedang di running kembali ya, yang ini. Ini biayanya belum include ya, yang ini masih nol. Karena tadi kita eh, mengabaikan inputan parameter untuk biaya pelaksanaan pekerjaan. Kita cek di sini videonya sepertinya langsung muncul nih. Nah, ini dia. Ini hasil ekspornya ya, seperti ini. Tanggal 24, 25, 26, 27, oke, 28, 29 sudah mulai. Ini pilar P1, 30, tanggal 1, 2, 3. Oke, bisa dilihat di tanggal 6. Oke, sudah dimulai pekerjaan normal ya.
Dan seterusnya, seterusnya ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di tutorial kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.